Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti di dalam syarah Dardir di sana dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah, ketika Rasul dimi'rajkan, dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum di mana kaum tersebut turda'u ruhusuhum, mereka sedang membentur-benturkan kepalanya. Kullama radakhat adat kama kanat. Yang menakjubkan lagi, ketika kaum tersebut membentur-benturkan kepalanya, ketika kepalanya hancur, kemudian utuh kembali, dia benturkan lagi, utuh kembali, dia benturkan lagi dan utuh kembali, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi takjub dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula'i, wahai Jibril, siapakah mereka? Aku merasa heran kepada mereka. Mereka membenturkan kepalanya ketika utuh kembali, mereka benturkan kembali, utuh kembali, benturkan kembali." Apa jawaban Jibril? "Ya Muhammad, haula'il ladzina tatafaqulu ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Mereka adalah orang-orang yang merasa enggan, berat untuk melaksanakan, enggan mengangkat kepalanya untuk melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, karena perintah Allah, kewajiban Allah kepada umat manusia semuanya melalui pelantaran malaikat Jibril. Namun sholat langsung Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sholat Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menghantar satupun, bahkan malaikat pun hancur tidak akan bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika dimi'rajkan, dia mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad langsung bertemu berhadapan dengan Allah dan menerima amanat sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana dijelaskan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Kullama saluhat sa'ir a'mali. Apabila salat tersebut bagus, maka amal yang lainnya pun dihitung bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kullama ruddat sa'ir a'mali. Apabila salat tersebut diterima oleh Allah, tegasnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang lainnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tegasnya tidak akan diterima Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk mari kita mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat kita kerjakan, maka akan baik bagi kita. Sholat kita tinggalkan, dampaknya akan kembali pada kita pula. Bahkan saudara-saudara, barang siapa yang telah meninggalkan sholat, nanti di sana kita akan dimasukkan di neraka jahanam. Di mana di neraka jahanam tersebut terdapat sebuah jurang yang dinamakan jurang itu dinamakan jurang lamlam. Di mana di jurang tersebut terdapat ular. Terdapat suatu ular yang bernama ular Sujaul Aqra yang besarnya seperti leher onta. Panjangnya seperti kita berjalan menempuh 1 bulan, perjalanan 1 bulan. Ketika ular tersebut menggigit orang yang meninggalkan sholat,
maka racun ular tersebut menjalar kepada seluruh tubuh kita sehingga selama 70 tahun, sehingga akan rontoklah tubuh kita karena gigitan ular tersebut. Itu adalah bahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ketika kita hidup di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, kalau kita menjaga sholat, melaksanakan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man hafadhu ala sholati, barang siapa yang menjaga amanat Allah, melaksanakan amanat Allah, tegasnya sholat 5 waktu, akramallahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu baiqal isi wa adzabil qabri. Allah akan hilangkan, akan angkat kesusahan kita hidup di dunia. Keluh kesah kita, kesusahan kita hidup di dunia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, wa adzabal qabri. Allah akan angkat azab kita di dalam kubur, yakni kita tidak akan diazab ketika kita syakaratul maut, ketika kita meninggalkan dunia, digasnya mati di akhirat, di yaumil qiyamah, kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yu'tiyahullahu kitabahu biyamini. Allah akan berikan kepada kita buku catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Siapa saja orangnya yang apabila diberikan buku catatan amal diterima dengan tangan kanan kita, maka mereka adalah orang-orang yang terselamatkan dari api neraka, yang tegasnya akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Orang yang melaksanakan sholat selalu menjaga perintah Allah, amanat Allah, tegasnya sholat 5 waktu, ketika di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, dia ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan berjalan kalbarkil khatib, seperti kilat yang sedang menyambar. Karena berbeda-beda di dalam jembatan Shiratal Mustaqim, ada seseorang yang menjembati Shiratal Mustaqim itu seperti orang yang merangkak. Ada yang seperti berjalan, ada yang seperti menaiki motor, ada pula yang seperti menaiki mobil, ada seperti menaiki kuda. Bahkan ada kalbarkil khatib, orang berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang sedang menyambar. Kaum muslimin rahimahullah, perlu kita ketahui jembatan Shiratal Mustaqim itu dia besarnya lebih kecil daripada rambut kita. Ibarat rambut kita dibelah 7, itu adalah besarnya jembatan Shiratal Mustaqim. Tajamnya melebihi tajamnya pedang. Itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang sedang menyambar. Yang kelima, yang terakhir, wa yadkhul jannata bighairi hisabin, ketika kita akan dimasukkan ke surga bighairi hisabin, tanpa adanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Nabi, apabila sholat kita bagus, maka bagus seluruh amal kita, sehingga kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan maunah Allah, pertolongan Allah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal Allah, yakni melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga kita terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, jangan lupa like atau subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.